Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Anwar Lubis dengan NIM 2107090062. Saya berasal dari program studi S1 Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengatalogan deskriptif, di mana pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian katalog, yang kedua pengertian pengatalogan deskriptif, yang ketiga tujuan pengatalogan deskriptif, yang keempat fungsi pengatalogan deskriptif, dan yang kelima perbedaan antara ASR2 dan RDA. Dan pada akhir video nanti kita akan mencoba membuat sebuah deskripsi bibliografi dari buku. Kita masuki tahap pertama, penjelasan tentang pengertian katalog. Katalog adalah daftar pustaka, buku, dan non-buku milik suatu perpustakaan yang disusun secara sistematis sehingga dapat digunakan dalam mencari dan menemukan koleksi perpustakaan secara cepat dan mudah. Selanjutnya adalah yang kedua, pengertian pengatalogan deskriptif, di mana pengatalogan deskriptif merupakan kegiatan mengidentifikasi dan ciri-ciri fisik suatu materi perpustakaan seperti pengarang, judul, tempat terbit, nama penerbit, dan jumlah halaman. Secara sederhana, pengatalogan deskriptif merupakan identifikasi dan penggambaran karakteristik bibliografi dari masing-masing bahan perpustakaan. Selanjutnya adalah tujuan pengatalogan deskriptif. Yang pertama adalah katalog perpustakaan dapat digunakan oleh pengguna untuk menemukan bahan pustaka yang diinginkannya berdasarkan pengarang, judul, maupun subsubjeknya. Pengertian ini menjelaskan bahwa fungsi katalog perpustakaan sebagai sarana atau alat bantu dalam temu balik informasi di perpustakaan. Tujuan yang kedua yaitu dapat menunjukkan dokumen apa saja yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan. Katalog perpustakaan berfungsi sebagai suatu sistem komunikasi yang dapat menunjukkan kekayaan koleksi. Yang ketiga adalah katalog dapat membantu pada pemilihan sebuah buku berdasarkan edisinya atau berdasarkan karakternya, sastra, topik. Secara garis besarnya, tujuan pengatalogan adalah sebagai temu balik sarana informasi, sistem komunikasi, dan sebagai daftar inventaris koleksi di suatu perpustakaan. Selanjutnya adalah fungsi pengatalogan deskriptif. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk menemukan kembali artikel, jurnal, dan majalah yang terdapat di dalam koleksi. Yang kedua, memberikan informasi tentang ada tidaknya artikel, jurnal, dan majalah dalam suatu koleksi digital. Yang ketiga, memudahkan para pengguna dalam mencari dan menemukan suatu informasi yang dibutuhkan melalui sistem pengatalogan online saat ini yang kita kenal dengan Online Public Access Cataloging atau yang disingkat dengan OPAC. Selanjutnya adalah perbedaan ASR2 dan RDA. Yang pertama, dari segi strukturnya, ASR2 mendeskripsikan bahan pustaka seperti buku, manuskrip, kartografi, terbitan berseri, rekaman, video, dan musik. Sedangkan RDA mendeskripsikan seluruh objek ataupun semua objek yang ada di dalam bahan pustaka. Yang kedua, dari segi pedoman pendeskripsian bahan pustaka. Jika ASR2 berdasarkan ISBD atau International Standard Bibliography Description yang memiliki 8 daerah bibliografi, sedangkan RDA hanya menggunakan core element yang fleksibel. Yang ketiga, dari segi bentuk objek yang dideskripsikan. Jika ASR2 terdapat GMD ataupun General Material Description yang merupakan bentuk bahan pustaka yang dideskripsikan, sedangkan RDA diganti dengan 3 kategori, yaitu bentuk media seperti video, mikrofon, audio, dan lain-lain. Yang keempat, dari segi singkatan, ASR2 menggunakan singkatan seperti DKK, ilustrasi, DD, cetakan, halaman, sedangkan RDA tidak menggunakan singkatan agar pengguna dapat memahami deskripsi bahan pustaka tersebut. Nah, kita memasuki contoh dari pembuatan deskripsi bibliografinya. Di sini kita sudah mempunyai buku yang berjudul Manajemen Pelatihan berbasis belajar mandiri karya Profesor Dr. Handus Haris Mujiman, MA PhD. Di mana di sini juga terdapat informasi halaman belakang judul. Langsung saja kita buat. Di sini yang pertama adalah nomor panggilnya. Di mana setelah melakukan klasifikasi didapat nomor panggilnya yaitu 650. Selanjutnya di bawahnya kita masih di kolom nomor panggil terdapat 3 huruf pertama dari nama pengarang sebagai nanti nomor panggilnya, dengan
huruf pertama itu adalah huruf besar. Karena kan sini adalah pengarangnya itu Prof. Haris Mudiman, 3 huruf pertamanya tidak menggunakan gelar Profesor Dr. Hanusnya, langsung kepada namanya. Maka Haris Mudiman. 3 huruf pertama yaitu HAR dengan huruf pertama kali ditulis dengan huruf kapital seperti ini teman-teman ya. Di bawahnya itu adalah huruf dari huruf pertama dari judul. Judulnya adalah Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri. Huruf pertama adalah M, ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya kita membuat tajuk entry utamanya. Ini tajuk entry utamanya adalah nama pengarang, yaitu nama Prof itu sendiri, Profesor Haris Mudiman. Ditulis tanpa menggunakan gelar ya teman-teman, langsung saja namanya menggunakan huruf besar semua, Haris Mudiman. Haris Mudiman. Nah, selanjutnya kita membuat judul buku tepat di bawah tajuk entry utama, namun penulisannya 5 ketukan ataupun berjarak 5 huruf ya di bawah tajuk entry utama. Maka di sini tajuk entry utama huruf kelima adalah S, berarti kita tulis huruf judulnya, nama judulnya itu tepat di bawah huruf S dengan huruf pertama huruf kapital. Di sini judulnya itu Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri. Itu kita putus dengan tanda garis miring, dilanjutkan dengan nama pengarangnya yaitu Haris Mudiman. Perlu diingatkan sekali lagi bahwasanya tidak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan gelar. Nah, untuk selanjutnya ini hanya mengikuti 3 ketukan dari tajuk entry utama. Berarti huruf ketiga ini adalah R, tepat di bawah R ini. Untuk lanjutannya ya, teman-teman. Mudiman. Ya, diputus dengan tanda titik koma. Selanjutnya adalah nama penyunting. Kita lihat di sini nama penyuntingnya adalah Kamdani. Untuk diperhatikan bahwasanya menuliskan nama penyunting itu jangan langsung menuliskan namanya, tapi kita harus mendahulunya dengan kata penyunting, karena nanti untuk membedakan mana yang penulis buku, mana penyunting buku, mana editor buku. Karena setiap yang ada informasi di sini kita awali dulu. Karena di sini hanya penyunting, maka kita tulis penyunting, koma, siapa penyuntingnya, Kamdani. Ya. Oke, baru kita pisahkan dengan tanda garis penghubung garis putus 2. Ini masuk ke daerah cetakan. Dimana di sini kita lihat informasinya yaitu cetakan keempat ya teman-teman. Cetakan keempat terus disingkat dengan C, titik 4. Setelah itu kita putuskan lagi dengan garis putus ya. Selanjutnya adalah tempat terbit. Tempat terbitnya di sini adalah Yogyakarta. Nanti kita buat Yogyakarta. Yogyakarta. Kita pisahkan lagi dengan tanda titik 2. Selanjutnya adalah nama penerbitnya. Ini nama penerbitnya adalah Pustaka Pelajar. Kita langsung tulis Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar. Koma, baru dilanjutkan dengan tahun terbitnya. Di sini adalah tahun terbitnya 2011. Selanjutnya adalah daerah halaman, daerah tebal buku, tinggi buku, dengan ketukan mengikuti dari judul ya teman-teman. Bahwa berarti ini ketukan kelima dari tajuk entry.
Kita buat dulu berapa halaman, jumlah halamannya. Ini halaman ini bisa saja terdapat halaman Romawi, maka kita lihat dulu bukunya itu, di dalam bukunya berapa halaman yang menggunakan halaman Romawi. Nah, di sini karena sudah tertulis, maka kita sudah mengetahui langsung halaman Romawinya adalah 12 dengan angka Romawi X 1 ya. Koma. Selanjutnya adalah jumlah halaman keseluruhan. Di sini sudah ada ya teman-teman, 187. Tuliskan 187 HLM yang menyatakan halaman, koma. Kita akhiri dengan tanda titik 2. Selanjutnya adalah ilus. Apakah ada ilus ini, maksudnya apakah ada gambar ataupun ilustrasi dalam buku? Ternyata di dalam buku ini ada informasinya, ini ada banyak gambar, berarti ada ilusnya. Kalaupun tidak ada, tidak usah dibuat teman-teman. Lanjut dengan tanda titik koma. Baru tinggi buku. Tinggi bukunya di sini adalah 20 x 24, berarti tingginya adalah 24 cm, 24 cm. Oke teman-teman. Selanjutnya adalah bibliografi. Bibliografi ini atau biasa disebut dengan daftar pustaka. Apakah di dalam buku itu terdapat daftar pustaka atau tidak? Karena di sini terdapat daftar pustaka, kita cantumkan dengan nama bibliografi. Dan kita cantumkan juga halamannya. Bibliografinya itu di halaman berapa? Karena di sini informasinya 177 sampai dengan 184. Nah, itu kita tulis HLM titik 177 sampai 184. Selanjutnya adalah bagian ISBN. Tulis ISBN-nya, nomor ISBN-nya teman-teman. Berapa nomor ISBN-nya? ISBN. Oke teman-teman. 2 berapa? Kita tulis 979. Seperti informasi di bukunya ini ya teman-teman. 2458 40 9. Nah, selanjutnya itu adalah bagian subjek. Kita sudah masuk di subjek. Di sini subjeknya tulis dengan angka 1. Tulis dengan huruf kapital semua teman-teman ya. Karena di sini judul bukunya adalah manajemen, maka subjeknya adalah manajemen. Selanjutnya adalah title ataupun judul. Nah, seperti ini teman-teman. Contoh dari deskripsi bibliografi buku yang berjudul Ajaran Pelajaran Berbasis Pelajaran Anggiti harus diterima, karya harus diterima. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf.